Sikap jujur yang indah adalah ketika seseorang mengakui kesalahannya, lalu kemudian dia merasa menyesal dengan apa yang dilakukannya dan dia curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman syagalahu aibu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang kemudian disibukkan oleh cacat aib dirinya dan dia tidak sempat untuk mengurus cacat aib orang lain. Tibalah membahas tentang warisan. Rupanya yang laki-laki ini dalam kehidupan kesehariannya jarang berbakti sama orang tuanya. Yang saat orang tuanya meninggal, maka lalu kemudian dia cari ayat-ayat Al-Quran, agama dipakai tameng. Nanti warisannya laki-laki itu 2:1. Saat ayat-ayat tentang berbakti kepada orang tua sebelum meninggal, tidak dibahas. Ada sikap orang yang kemudian ketika penting perlu kepada sesuatu dia tampilkan ayat-ayat itu, tapi di saat yang lain dia tidak ambil itu. Ini adalah sikap standar ganda pada dirinya. Di depan orang mungkin dia bisa beralasan, di depan orang dia mungkin bisa mungkir, menghindar, berkelak tentang dirinya dan membenarkan dirinya untuk didukung oleh banyak orang, tapi dirinya sendirilah yang nanti akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan. Nikmatnya dunia belum, kita masih belum puncak ini. Jadi puncaknya nanti kita kira-kira begini, kita tidak pernah terbayang bisa ngobrol dengan orang yang ada di Surabaya. Dulu tidak ada, sekarang sudah bisa. Bahkan kita tidak pernah membayangkan bisa melihat orangnya gitu kan, seperti itu. Nanti puncaknya sudah nikmat dunia itu. Kita sudah dilayani, punya pelayan, itu sudah nikmatnya dunia. Itu surga paling rendah itu, yang dinikmati oleh orang yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang nanti dapat 10 kali lipat itu. Persoalan hati ini akan berbahaya, akan menciptakan sifat-sifat tercela pada kita dan juga akan menghilangkan amal-amal kita seperti dengki, sombong, riya, ujub. Itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan amal kita menjadi hilang, bahkan menjadi virus. Amal-amal kita akan menjadi hancur. Seluruh anggota badan nanti akan menjadi saksi atas apapun yang kita lakukan. Walaupun manusia pinter beralasan, pinter menghindar, pinter kemudian mengelak, tapi dirinya akan menjadi saksi pada dirinya sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah, jagalah nikmat Allah anggota tubuh kita ini untuk bisa menjadi saksi yang jujur di hadapan Allah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan dengan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah masih berada di hari-hari terbaik dalam satu tahun, dalam satu waktu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan kembali ke kaidah berikutnya, yaitu kaidah di dalam Al-Qur'an yang beliau ambil berdasarkan surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15. Jadi manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri walaupun dia banyak beralasan nanti. Jadi kaidah Quran ini berbicara tentang manusia yang nanti akan menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun beralasan. Dasar beliau ambil adalah Quran surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15.
balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'azirah. Bahkan manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Jadi ada kaidah penting, kaidah yang utama juga terhadap jiwa manusia, agar kita ingat bahwa diri kita nanti yang akan bersaksi terhadap diri kita sendiri. Sehingga penting agar kita selalu membersihkan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan memuji orang-orang yang selalu berusaha untuk membersihkan jiwanya. Dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9, wa nafsi wa ma sawwaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Jadi kaidah ini menjadi penting untuk kita sama-sama ketahui, memberikan peringatan walaupun manusia itu kadang-kadang mengingkari perbuatan dirinya. Dia kemudian berkelak tentang siapa dirinya. Berbagai alasan kemudian biasa dia kemukakan untuk menutupi dirinya, maka sebenarnya diri inilah yang paling mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Tidak ada yang paling mengetahui siapa diri kita itu kecuali diri kita sendiri itu. Jadi dari redaksi ayat itu menggunakan basirah, balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi bukan lafaz-lafaz yang lain ya. Sebab pada basirah itu terkandung makna jelas dan terang benderang bahwa manusia itu yang akan menjadi saksi pada dirinya. Jadi ada potensi manusia itu kadang-kadang berkelak atau menghindar dari apa yang sebenarnya terjadi untuk menutupi sesuatu, mengingkari satu kebenaran misalnya untuk satu kepentingan tertentu. Tetapi dia tahu siapa dan bagaimana yang terjadi. Karena kalau dia tetap berlaku jujur apa adanya, maka lalu kemudian dia merasa dirinya tidak akan menjadi baik, sehingga kemudian saat itu dia beralasan. Tetapi dimaklumi bahwa manusia itu dalam konteks tertentu kadang-kadang perlu berusaha untuk terus membersihkan jiwanya. Saat berada dalam kondisi salah, dia terus membersihkan jiwanya, lalu menutupi kekurangannya itu, dan dia terus berusaha untuk merubah, untuk menjadi jauh lebih baik. Memang manusia itu diberi kesempatan untuk berupaya merubah dirinya pada saat dia melakukan satu kekurangan atau kesalahan. Yang penting dia mau memperbaikinya. Para ulama salaf itu menyebutkan bahwa sikap jujur yang indah adalah ketika seseorang mengakui kesalahannya, lalu kemudian dia merasa menyesal dengan apa yang dilakukannya, dan dia curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Ibnu Taimiyah itu, banyak orang mengemukakan alasan-alasan untuk menutup siapa dirinya sebenarnya, padahal dia mengetahui posisinya, apakah dalam posisi yang salah atau benar. Artinya banyak orang yang membela dirinya sendiri padahal dia terbukti bersalah, namun dia akan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Jadi satu sisi kita diharuskan belajar untuk menjadi orang yang kemudian suka menutup aib orang lain, tetapi yang terpenting adalah mencoba untuk berpikir tentang aib diri sendiri itu, yang dalam hadis disebutkan tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas, berbahagialah orang yang kemudian disibukkan oleh cacat aib dirinya dan dia tidak sempat untuk mengurus cacat aib orang lain. Bagi dirinya yang terus dia lakukan adalah wa nafsi wa ma sawwaha. Nah,
kaidah ini yang ada di dalam Al-Quran ini memberikan satu pembelajaran penting kepada kita. Ada banyak memang sikap dan perilaku manusia itu yang kadang-kadang mengganda atau dia punya standar ganda dalam kehidupannya. Misalnya saja beliau memberikan contoh kaidah Al-Quran ini terhadap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran yang cuma sesuai dengan kepentingannya. Dia mengambil ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingannya. Manakala kemudian dia tidak penting terhadap ayat itu, lalu kemudian dia tinggalkan ayat-ayat itu. Nah, ini adalah sikap pola manusia ketika berinteraksi dengan Al-Quran yang beliau berikan contoh bahwa ada orang yang kemudian dia tahu siapa dirinya, dia salah misalnya, tapi dia berkelak, dia menghindar untuk kemudian tidak malu. Tapi sebenarnya yang tahu dirinya sendiri itu adalah dirinya sendiri. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia nanti akan menjadi saksi atas dirinya sendiri walaupun dia banyak beralasan. Contoh misalnya kaidah Al-Quran yang dibawa itu, misalnya ada keluarga, di situ ada anak laki-laki, anak perempuan, ada orang tuanya. Saat orang tuanya meninggal dunia, lalu tibalah membahas tentang warisan. Nah, rupa-rupanya yang laki-laki ini dalam kehidupan kesehariannya jarang berbakti sama orang tuanya. Jarang berbakti sama orang tuanya, bahkan dia merawat orang tuanya saja tidak sungguhan gitu kan. Adiknya yang perempuan yang kemudian sungguh-sungguh merawat orang tuanya misalnya. Lalu kemudian saat orang tuanya meninggal, maka lalu kemudian dia cari ayat-ayat Al-Quran, agama dipakai tameng. Nanti warisannya laki-laki itu 2:1. Jadi bakna anu dek, Arya 2:1. Jadi dia penting, dia punya kebutuhan tentang itu, diambillah ayat-ayat tentang itu. Saat ayat-ayat tentang berbakti kepada orang tua sebelum meninggal enggak dibahas itu. Jadi dia menjadi Islam banget, menyuarakan kepada orang-orang untuk mendukung bahwa ini harusnya yang laki-laki, kakaknya yang harus lebih banyak gitu kan. Nah, sementara adiknya yang memang tidak mempersoalkan itu, sebelumnya dia berbakti sama orang tuanya, merawat, tidak persoalan dengan itu. Dan itulah orang-orang yang kemudian di dalam konteks Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 85 disebutkan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa hisyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian akan beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang yang seperti ini, yang pantas bagi orang yang berbuat demikian itu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah 285. Jadi surat Al-Baqarah ayat 85. Jadi digambarkan di sini ada sikap orang yang kemudian ketika penting perlu kepada sesuatu dia tampilkan ayat-ayat itu. Tapi di saat yang lain dia tidak ambil itu. Ini adalah sikap yang kemudian standar ganda pada dirinya. Dan yang tahu siapa dirinya begitu itu dirinya. Di depan orang mungkin dia bisa beralasan, di depan orang dia mungkin bisa mungkir, menghindar, berkelak tentang dirinya dan membenarkan dirinya untuk didukung oleh banyak orang. Tapi dirinya sendirilah yang nanti akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan itu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Jadi manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri walaupun dia mengemukakan alasan-alasan yang dia lakukan.
Ini mengingatkan kepada kita hadirin yang dirahmati Allah untuk kita selalu berusaha membersihkan diri kita ini agar tidak menjadi orang seperti ini, agar kita jujur terhadap seluruh anggota tubuh kita ini nanti, karena nanti kita sendiri yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau kemudian memberikan contoh sikap perilaku yang benar sebagaimana dilakukan oleh para nabi dan rasul ketika berada dalam konteks hal yang sama. Misalnya saja bagaimana dianjurkan di dalam Al-Quran kita mengikuti para nabi dan rasul saat ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu, lalu kemudian mereka berdua berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita tidak boleh malu-malu untuk curhat dan mengakui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mungkin di dalam interaksi sosial kita bisa saja untuk menghindar, mengelak, tapi yang tahu ya Allah, aku kok saya salah, tapi saya pintar berkilah, saya pintar. Jadi inilah yang harus diingat. Jadi kata beliau, ingat bagaimana para nabi dan rasul juga ketika terlanjur melakukan sesuatu itu lalu kemudian mengakui di hadapan Tuhan. Bagaimana Adam dan Hawa kemudian mengucapkan kalimat yang kemudian diabadikan dengan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi tujuannya semuanya adalah untuk membersihkan jiwa terus. Jangan kemudian kita pandai mengelak, kita pandai menghindar untuk membenarkan diri kita sendiri, tapi tujuannya hanya untuk kita supaya selamat saja dalam hal tertentu, tapi kita tidak berusaha untuk membersihkan jiwa kita. Bagaimana Allah kemudian memuji wa nafsi wa masawwaha itu, ya, beruntunglah orang-orang yang selalu kemudian membersihkan jiwanya. Bagaimana juga ucapan Nabi Nuh ketika Allah melarangnya meminta sesuatu yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Nabi Nuh kemudian berucap, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jadi pengakuan juga memohon kepada Allah, kemudian jangan sampai meminta sesuatu yang dia tidak kuasai, ya. Dia meminta kepada Allah ampunan dan kasih sayang. Bagaimana juga ucapan Nabi Musa sebagai ekspresi penyesalan atas terbunuhnya laki-laki dari Kipti itu, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara innahu wal ghafurur rahim. Jadi contoh-contoh doa di dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul itu kemudian membersihkan jiwanya pada saat kemudian dalam kondisi mungkin dalam hal tertentu mengelak dan menghindar, tetapi kemudian dia curhat kepada Allah tentang siapa dirinya dan memohon ampunan kepada Allah dan memohon kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, memang di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran kita nanti akan bisa mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran nanti misalnya bahwa kita nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 14 disebutkan, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Jadi bacalah kitab catatan kamu, baca sendiri, cukuplah dirimu sendiri sebagai penghisap. Hari ini kamu menjadi penghisap dirimu sendiri. Jadi semua apa yang sudah diperbuat ada dalam buku catatan ilmu, dan kita sendiri yang nanti akan membacanya. Jadi disebutkan nanti kitab catatan itu sudah ada, ini baca sendiri kata Allah. Jadi nanti ada orang-orang yang kemudian merasa kaget, ternyata tidak ada satupun sekecil apapun catatan yang tidak ada di dalam catatan amal itu. Jadi, kamu sendiri yang baca. Sampai-sampai itu kemudian di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 49 itu disebutkan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab
la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amal itu, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apa ini? Tidak ada satupun dan sedikit pun yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Ini luar biasa. Jadi nanti kita sendiri yang baca. Jadi catatan itu lengkap. Jadi catatan malaikat itu lengkap tentang diri kita ini, apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat, semuanya lengkap. Kita sendiri yang disuruh oleh Allah baca itu. Dan di dalam Quran ini kemudian digambarkan ada orang-orang yang merasa banyak berdosa itu ketakutan karena tidak ada sedikit pun yang tertinggal dari catatan itu. Semuanya tercatat, semuanya tertulis. Tetapi di situ disebutkan, ingat bahwa Tuhanmu tidak akan menzalimi seseorang di antara kalian. Jadi itu semua adalah karena perbuatan kalian. Dan ayat yang sering kita baca di dalam surat Yasin itu, bahwa yang menjadi saksi adalah anggota tubuh kita. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi saksi kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi kata para ulama ini juga disebutkan bahwa nanti semua anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau di situ disebut cuma tangan, itu adalah dalam ilmu balaghah itu adalah majaz mursal. Jadi cuma sebagian untuk seluruhnya. Sama dengan kalau bahasa Indonesia mungkin melihat, saya sudah lama tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya bukan cuma melihat batang hidungnya orang itu, tapi artinya adalah semuanya. Lama saya tidak melihat hidungnya itu. Artinya semuanya. Jadi nanti semua akan menjadi saksi, yaitu mata kita, telinga kita. Dan itulah yang kemudian ada sifat tertawanya Allah itu ad-dahik gitu. Yang ada beberapa hadis qudsi itu yang menarik ketika Allah tertawa, Allah tersenyum dengan pola tingkah hambanya itu. Misalnya saja di hadis riwayat dari Abu Hurairah itu yang bercerita tentang dua orang yang saling bunuh-bunuhan tapi masuk surga dua-duanya. Jadi dua orang yang saling bunuh terus dua-duanya masuk surga. Yang pertama kali itu membunuh. Yang pertama kali itu adalah orang yang terbunuh. Nah, orang yang terbunuh dalam perang itu jihad fisabilillah, ya masuk surga. Nah, orang yang membunuh ini orang kafir, tapi lalu kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, lalu kemudian ikut jihad, terbunuh juga. Nah, ketemu di surga. Nah, engkau. Jadi sama-sama niat bunuh dan satunya terbunuh, ternyata sama-sama masuk surga. Kemudian juga riwayatnya Ibnu Mas'ud itu, ya, hadis qudsi itu yang membicarakan tentang hamba yang masuk surga yang terakhir. Jadi ada hamba Allah yang masuk surga terakhir. Jadi karena dia dientas dari neraka gitu, lalu kemudian itu namanya Jahannamiyun. Jadi alumni dari neraka itu namanya Jahannamiyun. Sudah, kemudian tumbuh lagi, dikasih air, lalu kemudian dia merangkak. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada orang ini, masuk surga kamu, masuk surga. Masuk kamu, masuk ke surga. Ini yang terakhir tapi, masuk surga yang terakhir. Terus dia terbayang. Ya maklum manusia ya, terbayang. Arya swarga pol lah ya. Pol gak bisa gitu kan. Ketika sudah mau masuk itu terus sama Allah bilang, ya Allah surga sudah pol gitu. Jadi bilang sama Allah surga sudah pol gitu kan. Terus kemudian orang ini ketika mengatakan sudah masuk ke surga kan. Terus dia bilang surga kayaknya sudah pol kan. Lalu kemudian ketika mengatakan begitu, apakah engkau akan mengolok-ngolok
Aku ya Allah, bukankah kamu adalah raja di raja? Apakah kamu akan mengolok-ngolok aku ya karena akan terakhir? Maka lalu kemudian Allah tersenyum ya. Masuk kamu akan mendapatkan 10 kali lipat terbaik dunia. Jadi nanti puncaknya dunia ini nikmat. Jadi kita dapat dunia yang paling puncak, sudah bagusnya dunia ya, hebatnya dunia ya. Itu nanti surga yang paling bawah itu, penghuni yang terakhir itu adalah 10 kali lipatnya itu ya. Disangkanya mengolok-ngolok Allah ini, sampai Allah kemudian tersenyum gitu kan. Nah jadi dia tidak percaya gitu kan, 10 kali lipat dari itu. Nanti nikmatnya dunia belum, kita masih belum puncak ini. Jadi puncaknya nanti kita kira-kira begini ya. Kalau dulu kan kita tidak pernah berpikir bisa pesan online gitu kan, terus ada datang makan gitu kan, kita harus ke pasar dulu segala macam. Kita tidak pernah terbayang bisa ngobrol dengan orang yang ada di Surabaya. Dulu enggak ada, dulu awalnya masih orari, masih gini. Sekarang sudah bisa. Bahkan kita tidak pernah membayangkan bisa melihat orangnya gitu kan, seperti itu. Nanti puncaknya sudah nikmat dunia itu ya. Nanti kabarnya nanti ada, kita punya kulkas yang tinggal berpikir nanti keluar, berpikir mangga itu keluar mangga gitu kan. Jadi pada puncak kita belum masih. Dari itu bisa mungkin. Jadi nanti nikmatnya dunia ya, sudah nikmat, kita sudah dilayani, punya pelayan, itu sudah nikmatnya dunia. Itu surga yang paling rendah itu, yang dinikmati oleh orang yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang nanti dapat 10 kali lipat itu. Sehingga kemudian Allah tersenyum ketika dia mengatakan, apa engkau mau mengolok-ngolok aku ya Allah gitu. Karena pikirannya dia masih manusia dan ini terakhir di atas. Dan yang ketiga itu adalah Allah tersenyum kepada orang yang hamba yang kemudian nanti ketika mau disidang karena mulutnya itu ditutup gitu. Jadi berpesan kepada anggota tubuhnya itu, saya nggak pernah patepak. Jadi suruh bicara patepak, ya seksa deki kapi seksa. Jadi maksudnya kalau bahasa manusia itu beda alecek. Maksudnya alecek itu abel saya kira salamet gitu kan. Deki seksa. Jadi kepada tangannya semua itu saya enggak patepak saja karena ini tidak bisa ngomong gitu kan. Jadi dia dipesenin gitu. Lalu kemudian ternyata anggota tubuhnya ini ketika kemudian bersaksi di hadapan Allah, apa adanya dia bersaksi. Sehingga kemudian setelah selesai baru ngamuk. Boleh kok aca-aca bener gitu kan. Jadi Allah buat seorang hamba yang kemudian bersaksi di hadapan Allah itu ternyata maunya merintah semua anggota tubuh ini supaya berbicara yang baik-baik saja sama Allah sehingga tidak diadab, tidak disiksa. Tapi ternyata enggak, semua anggota tubuhnya nanti berbicara apa yang dikerjakan secara real adanya seperti itu. Sampai kemudian marah-marah sendiri. Nah inilah hal yang perlu kita ketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sekali lagi kita ini akan menjadi saksi pada diri kita sendiri. Jika ada yang nanti yang bertanya kepada Allah, kenapa kemudian bisa tangan ini berbicara, kaki bisa menjadi saksi dan berbicara juga, bukankah kemudian itu sesuatu yang sulit? Maka tentu jawabannya lebih mudah. Allah menciptakan mulut kita ini hanya dengan adanya lidah itu kita bisa ngomong. Hanya cuma lidah saja kita bisa ngomong. Apalagi kekuasaan Allah lebih dari itu. Jadi tangan ini walaupun tidak tampak, ini mulut saja bisa kita berbicara karena ada lidah. Coba lidahnya ndak ada itu, papotong sama tak bisa itu. Nah Allah saja bisa mudah dengan lidah ini, apalagi tangan dan semua anggota tubuh. Jadi sangat mudah. Seluruh anggota tubuh nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya penting apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitab yang sebenarnya sederhana, tapi kalau sudah dipahami, dikuasai itu juga bagus ya. Beliau mengatakan seluruh anggota tubuh nanti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan semua anggota tubuh itu kalau bisa dijaga dari maksiat kepada Allah, terutama anggota tubuh yang 7. Karena neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu itu, dan tiap-tiap pintu untuk golongan tertentu. Jadi yang dijaga itu 7 anggota badan kita terutama, yang nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah.
Apa yang menjadi saksi di hadapan Allah 7 anggota badan itu adalah mata kita, ini yang pertama, lalu telinga kita atau pendengaran kita, lalu kemudian mulut atau lisan kita, lalu yang keempat itu adalah perut kita, lalu yang kelima kemaluan atau kehormatan, lalu yang keenam adalah tangan kita, dan yang ketujuh adalah kaki kita. Nah, neraka itu ada 7 pintu, dan tiap-tiap pintu itu untuk golongan dari mereka. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 44 itu sudah disebutkan, laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maksum. Jahannam itu memiliki 7 pintu, dan setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Nah, itu kemudian diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, itu 7 anggota tubuh kita itu harus dijaga. Terutama misalnya dari hal-hal yang melakukan kemaksiatan. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu itu nanti semuanya akan dimintai tanggung jawab. Nanti kita akan bahas minimal 3 anggota tubuh kita ini dulu. Jadi mata kita, telinga kita, lalu kemudian hati kita. Di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23 disebutkan, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya. Jadi Allah sudah menciptakan kita ini telinga, pendengaran, mata untuk melihat, dan hati kita, dan dijadikan pendengaran, penglihatan, dan hati kita itu. Lalu kemudian sedikit di antara kita yang bersyukur. Siapa yang bersyukur itu adalah mereka yang menggunakan anggota tubuh ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang tidak menjalankan nikmat Allah anggota tubuh ini dengan benar, maka dia termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah menyampaikan itu tentang ayat Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikan itu? Di dalam diri kita ini adalah ada yang menyebutkan kita ini mahakarya Allah yang luar biasa, makhluk Allah yang terbaik, desain Allah terbaik itu kita manusia ini. Jadi kalau kita melihat tubuh kita ini di dalam maupun di luar, ini adalah merupakan gerak tubuh yang luar biasa, dan ini adalah desain mahakarya Allah. Kita ini adalah termasuk makhluk Allah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah. Maka gunakan nikmat Allah berupa anggota tubuh kita ini dengan menghindari maksiat pada 7 anggota badan itu. Nah, mari kita perhatikan misalnya nikmat mata. Yang nanti mata ini yang nanti akan bersaksi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian tentang nikmat mata ini, yang menurut hadis riwayat Al-Hakim itu, nikmat mata ini masih baru sebanding dengan 500 tahun kita beribadah kepada Allah. Sedangkan kita tidak pernah beribadah kepada Allah 500 tahun. Umur kita saja sampai 70 tahun, itu pun kalau sampai gitu. Jadi nikmat mata itu baru sebanding dengan 500 tahun ibadah pada Allah. Nah, mata ini kita lihat misalnya ya, bentuknya indah, ada ukurannya serasi, dihiasi dengan pelupuk mata yang nutup ya, tirai pelindung gitu ya, juga sebagai hiasan. 2 pelupuk mata ini sebagai pelindung bagi bola mata dari gangguan kotoran dan debu. Jadi melindungi dari udara yang dingin, juga hawa panas. Kemudian juga ada bulu-bulu mata di sisi pelupuk mata sebagai hiasan dan keindahan. Bentuk bola mata ini menyerupai telur ayam. Ya, dengan panjang bola mata kira-kira orang dewasa itu 2,5 cm. Jadi bola mata ini 2,5 cm. Bagian depan ada kornea mata, tugasnya itu menerima dan mengatur arah masuknya sinar. Kemudian ada pupil, ya, mengatur jumlah sinar yang boleh masuk, bisa menyempit juga bisa melebar sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang menarik adalah proses
kita melihat ini sebenarnya terjadi di otak. Jadi kita melihat itu sebenarnya terjadi di otak. Walaupun mata yang menatap, tapi sebenarnya proses terjadinya itu, penglihatan itu adalah di otak. Itulah sebabnya kenapa kemudian kalau terjadi benturan keras di kepala itu bisa menyebabkan kebutaan. Ya. Jadi perhatikan misalnya, ini ada keterangan, contoh keterangan dari medis bahwa ketika kita melihat lampu cahaya kecil itu, proses yang terjadi itu waktunya adalah 0,0002 detik. Jadi cet, langsung ada lampu. Itu prosesnya sangat cepat. Dan itu sebenarnya terjadi adalah ketika kita melihat sesuatu itu masuk ke kornea kita, lalu melewati pupil, terus sampai ke retina kita yang paling belakang, hingga kemudian bereaksi kemudian ke otak. Dan otak inilah yang kemudian menyebabkan proses terjadinya kita melihat sesuatu yang set langsung dalam 0,002 detik itu. Jadi sebenarnya prosesnya di otak. Makanya kalau terjadi benturan keras bisa juga buta, padahal matanya tidak kena apa-apa. Karena memang disinilah letak saraf-saraf kita melihat itu. Dan seperti ini kita tidak pernah belajar tentang itu. Betapa maha dahsyatnya, ini mahakarya Allah yang luar biasa. Mata ini juga bisa melihat berbagai macam warna. Jadi kalau warna itu ada 120 sampai 150 jenis warna. Allahu Akbar. Mata ini bisa membedakan antara warna satu dengan yang lainnya. 120 warna dalam waktu yang bersamaan. Kita tidak pernah bersyukur dan tidak pernah kemudian berpikir tentang itu. Bukankah Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan di diri kamu itu apakah kamu tidak pernah berpikir? Maka penting nasihat dari Imam Al-Ghazali itu tentang mata yang nanti akan dihisap itu. Kalau dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 sudah disebutkan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Jadi ini luar biasa, mata itu juga akan dihisab. Hati-hati. Makanya sampai Nabi SAW bersabda, an-nadrah sahmun, ya, masmumun min sihami iblis la'anahullah, faman tarakaha khaufan min Allah atahullah azza wa jalla imanan yajidu halawata fi qalbihi. Jadi pandangan itu adalah salah satu anak panah beracun di antara anak panah iblis, Allah melaknatnya. Siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka dia telah diberi Allah keimanan yang mendapatkan manisnya iman di dalam hatinya. Jadi mata ini juga akan dihisap, termasuk yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali itu, karena semua dengan mata kita tadi bisa melihat, bisa tidak nabrak-nabrak, karena kita bisa membedakan warna. Nikmat sekali mata itu. Dan bandingannya tadi seperti riwayat Al-Hakim 500 tahun ibadah, masih kurang kita, hanya mata saja. Maka diingatkan, ammal ain fahfadha min arba. Adapun mata itu jaga untuk tidak melakukan 4 hal. Pertama, antandura biha ila ghairi mahram. Jagalah matamu dari memandang ke arah yang bukan mahram kamu itu dengan syahwat itu. Tadi kan disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ini yang laki-laki. Yang perempuan juga begitu. Au ila suratin malihatin wala bisyahwati nafsi. Ini yang kedua. Jangan melihat gambar-gambar, atau sekarang itu film-film yang kemudian bisa membangkitkan syahwat kamu. Yang ketiga, au tandura biha ila muslimin bi'ainil ihtikar. Jangan melihat dengan mata kamu ke arah kaum muslimin dengan tatapan merendahkan. Jadi tidak boleh kemudian kita menatap seseorang, membuli seseorang, sia gitu, karena memang tidak sempurna, karena begini, lalu kita tatap dengan kerendahan, siapa, itu kan tatapan kesombongan. Kalau nanti dalam bahasa Al-Quran ada orang yang menatap dengan kesombongan, apa? Jangan menatap saudara muslim dengan kerendahan. Dan yang keempat, au tattali'a biha ala aibi muslim. Jangan melihat aib seorang muslim.
Bahkan kalau ngintip lalu ketahuan diculek matanya itu halal itu. Boleh itu. Jadi kalau ada orang ngintip itu tidak boleh. Boleh itu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jaga dari 4 itu. Memandang yang bukan mahram dengan syahwat, melihat gambar-gambar, film-film yang kemudian akan berakibat kejelekan, melihat saudara muslim kamu dengan merendahkan, melihat suka ingin mengetahui aib-aib saudara muslim yang lain. Maka nanti mata yang tidak akan menangis di saat banyak mata yang menangis karena takut dan cemas dengan dahsyatnya huru-hara akhirat itu, banyak mata yang ketakutan dan menangis semuanya, tapi ada 3 mata yang kemudian tidak menangis, yaitu yang pertama adalah mata yang selalu menangis di dunia karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang kemudian begadang karena di sepertiga malam dia kemudian bermunajat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah mata yang dijaga dari hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi inilah 3 mata yang nanti akan selamat di saat banyak orang yang menangis, tapi 3 mata ini yang kemudian tidak menangis. Kemudian yang kedua, telinga. Ini panjang sebenarnya. Saya kemudian membahas tentang telinga ini baru sadar betul bahwa ternyata luar biasa. Jadi telinga itu terdiri dari 3 bagian, ada telinga luar, telinga tengah, dan kemudian telinga dalam. Saya singkat saja, ada yang menarik di sini bahwa ada gendang telinga, ya, yang di situ kemudian ya, hanya sebesar biji kemiri, ya, dan organ ini dijaga ketat, harus terlindungi dengan aman. Di telinga juga ada yang namanya rumah siput. Pernahkah kita kemudian berpikir bagaimana kita bisa mendengar berbagai macam suara dalam satu waktu dan membedakan satu suara dengan lainnya? Ada anak kita berbicara, istri kita berbicara, tetangga kita berbicara, dalam waktu bersamaan kita bisa membedakan itu. Pernahkah kemudian kita berpikir tentang itu? Ternyata di sini itu ada tuts-tuts, ya, seperti piano itu ada 30.000 tuts. Walaupun ini kecil, ternyata luar biasa. Itu bisa membedakan, dan itu terdiri dari serabut-serabut kecil yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu adalah bentuk dari organ keseimbangan yang luar biasa, sehingga kita ketika berlari, berjalan, berenang, kemudian telinga ini tidak kemasukan air karena memang cuma 5 tetes saja, tapi kemudian bisa terjaga. Ada di sini yang namanya organ keseimbangan di dalam telinga kita setelah di rumah siput itu di dalam itu. Nah, ini menjadi penting, termasuk yang menjadi bahasan itu tentang masalah sesuatu yang bisa masuk, ya. Jadi bulu-bulu yang ada di dalam kuping ini sedikit memiliki fungsi untuk menghalangi masuknya serangga dan debu. Jadi bila ada serangga atau debu yang masuk, maka tahi kuping segera menjeratnya. Jadi fungsi tahi kuping itu mencegah terjadinya infeksi telinga. Jadi jangan terlalu dibuang-buang juga itu. Jadi itu ada fungsinya, ya. Jadi kelenjar khusus, ya. Jadi ternyata di sepanjang saluran ini terdapat banyak bulu dan ada kurang lebih 4.000 buah kelenjar khusus yang memang menghasilkan tahi kuping. Jadi memang menghasilkan tahi kuping, dan tahi kuping itu tadi gunanya adalah untuk menjerat ketika ada sesuatu yang masuk ke dalamnya. Itu dijerat tahi kuping. Tidak ada tahi kupingnya mau masuk, habis itu kan, kemasukan semut atau apa itu. Jadi semuanya ada fungsinya. Dan kalau di dalam Al-Quran disebutkan innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi pendengaran kamu, apa yang dinasihatkan, wa ammal udun fahfadha an tusgiya biha ilal bid'ah awil ghibah awil fuhs awil khawd fil batil aw dzikri masawin nas. Jaga telinga kamu dari mendengar hal-hal bid'ah, hal-hal ghibah, hal-hal yang keji, atau tenggelam ke dalam kebatilan, atau mendengar percakapan yang menyingkap keburukan-keburukan manusia. Weh, ini benar. Jadi telinga kita itu disuruh jaga itu. Kita ini ada yang tanya, itu murid saya tanya waktu di satu pekerjaan, dia dengan beberapa orang, Ustaz, saya tidak suka gibah-gibah, tapi teman-teman saya gibah, saya masuk dapat dosa apa enggak itu? Saya tidak sedih, katanya.
Saya bacakan begini, fa inna khuliqat laka litasma' biha kalamullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaihi wa tatawassala bi isti'adati al-ilma biha ila al-mulk al-mukim wan na'im ad-daim fi jawari rabbil alamin. Karena sesungguhnya telinga itu diciptakan Allah untukmu agar dengannya engkau bisa mendengar kalam Allah, sunnah-sunnah Nabi dan kata-kata hikmah dari para kekasihnya. Juga hendaknya kamu jadikan telinga sebagai sarana untuk memperoleh ilmu yang dapat mengantar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu jangan kemudian kamu buang atau kemudian kamu kufuri. Diingatkan oleh beliau, wala tadunna anna al-isma yahtassu bil qail dunal mustami' fa fil khabar anna al-mustami'a syarikul qail wa huwa ahdul muktabin. Jangan engkau menyangka bahwa dosa secara khusus hanya akan ditanggung oleh orang yang berbicara hal-hal yang haram saja, sementara orang yang mendengarnya tidak. Padahal akan menanggung dosa yang sama. Dalam hadis disebutkan pergunjingan adalah teman orang yang berbicara dan termasuk salah seorang yang bergunjing. Jadi hati-hati, telinga juga akan dihisab. Jadi menunjukkan tidak suka kepada pergunjingan atau ghibah itu, mungkin kita lebih sopan, mungkin izin dulu keluar atau sesuatu yang mungkin bisa kita salah sebentar. Saya mau ada perlu sebelum kalian lanjutkan, saya ini bicara yang lain. Mungkin atau sikap kita yang baik untuk kemudian kita pindah dari tempat itu, atau kemudian kita tidak peduli. Jangan menguping, karena menguping itu lalu kemudian kita ceritakan itu juga termasuk yang mengintip yang dosa. Ya, jadi misalnya begini, engkau ki puru ngidingaki orang yang cerita, cerita ternyata kita juga sama menjadi penggunjing dan penggibah. Dan inilah hati-hatinya, dan itu juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah masalah hati. Tadi kalau tadi disebutkan ini sebenarnya semua anggota tubuh ya, tapi paling tidak pendengaran, lalu mata kita, lalu kemudian hati kita. Memang persoalan hati ini sesuatu yang sangat penting karena nanti juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang kemudian dulu sempat membuat sahabat itu cemas, takut. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 itu, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibkum bihillah. Jadi apa yang kamu tampakkan atau apa yang kamu sembunyikan di dalam diri kamu itu nanti Allah akan hisap. Mereka takut karena itu masalah hati. Duh, gimana kalau hati mau dihisap? Maka kemudian hati itu kan terbagi 5 ya dalam tingkatannya. Pertama namanya hajiz. Hajiz itu terlintas, setelah itu hilang. Terlintas dalam pikiran tapi hilang. Kemudian khatar. Khatar itu terlintas dalam pikiran, sempat berhenti sebentar tapi enggak. Jadi kita misalnya merencanakan sesuatu yang jelek. Lalu yang ketiga hadisun nafs, ya, bisikan-bisikan yang sering muncul tapi tidak kita jadikan nyata dalam kehidupan. Kemudian yang ham itu sudah berkehendak untuk melakukan sesuatu dan mulai memikirkan caranya. Beremang kok dia. Ini sudah mulai, itu namanya ham. Dan yang kelima adalah azam, dan azam ini yang nanti akan dihisap. Azam itu sudah tekad bulat untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau itu masih gerak hati yang masih dalam hajiz, kemudian khatar, ada hasun nafs, itu belum. Tapi nanti yang akan dihisap kalau sudah azam, sudah tekad bulat. Jadi orang itu berniat akan mencuri misalnya, tapi pas berdoa yang butuh. Jadi butuhnya itu bukan karena Allah, tapi karena berdoa. Tapi dia sudah akan dapat dosa karena dia sudah berniat. Ya. Tapi kalau dalam hadis itu ham itu adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan sudah memikirkan caranya, itu sudah mulai juga dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati karena persoalan hati ini akan berbahaya, akan menciptakan sifat-sifat tercela pada kita dan juga akan menghilangkan amal-amal kita seperti dengki, kemudian sombong, riya, ujub. Itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan amal kita menjadi hilang, bahkan menjadi virus amal-amal kita akan jadi hancur gara-gara kita berada dalam posisi hati itu. Itu yang akan dihisap, pendengaran kita, kemudian mata kita, penglihatan kita, dan hati kita. Seluruh anggota badan nanti akan menjadi saksi atas apapun yang kita lakukan. Jadi kaidah ini mengajarkan kepada kita
walaupun manusia pinter beralasan, pinter menghindar, pinter kemudian mengelak, tapi dirinya akan menjadi saksi pada dirinya sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah, jagalah nikmat Allah anggota tubuh kita ini untuk bisa menjadi saksi yang jujur di hadapan Allah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan dengan sebenarnya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.